Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Herbiansyah. Saya mahasiswa dari Universitas Nasional, Fakultas Teknologi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ATM. ATM adalah anjungan tunai mandiri. ATM diciptakan oleh bank-bank di seluruh dunia agar mempermudah nasabah untuk mengambil uang tunai, mengecek saldo, dan lain sebagainya. Kita dapat mengakses mesin ATM di setiap tempat, mungkin di perbelanjaan, restoran, stasiun, airport, dan lain sebagainya. Manfaat ATM: kenyamanan. Kartu kredit dan debit menawarkan pengalaman belanja bebas repot tanpa membutuhkan uang tunai, tanpa cek, tanpa persyaratan bukti identitas lainnya. Dan ATM mempunyai keamanan, yaitu uang tunai yang dicuri pasti bisa digunakan oleh siapa saja. Jika Anda kehilangan kartu ATM atau debit, laporkan ke bank penerbit kartu tersebut segera mungkin agar terlindungi dan pengguna kartu tanpa izin. Namun tiap bank penerbit kartu bisa saja memiliki kebijakan yang berbeda. Perlindungan darurat, sebagai contoh gampangnya, kita bisa langsung menelpon ke call center ATM tersebut dan bisa langsung diblokir. Dan kita akan beralih ke perangkat keras pada ATM. Layaknya komputer personal yang kita miliki suatu mesin ATM pun terdiri atas berbagai macam hardware di dalamnya, antara lain Central Processing Unit, card reader, pin pad, function description button, security crypto processor, monitor, speaker, housing, recorder, printer, dispenser presenter, fixed disk drive, floppy disk drive, cash money slot, cash deposit slot. Dan perangkat lunak. Selain memiliki hardware atau perangkat keras, suatu ATM pun juga memiliki software di dalamnya, yaitu System Operation Windows NT, Windows CE atau Windows 2000. Yang kedua adalah Linux OS. Parameter dan metode pengukuran. Menurut MC Cole, terdapat 3 aspek penting dari suatu produk software, yaitu karakteristik operasional, kemanapun perubahan ketika software sudah berjalan, dan kemanapun beradaptasi terhadap lingkungan baru. MC Cole menyediakan beberapa deskripsi, yaitu akan masuk ke parameter dan metode pengukuran. Menurut MC Cole, terdapat 3 aspek penting dari suatu produk software, yaitu karakteristik operasional, kemampuan perubahan ketika software sudah berjalan, dan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan baru. MC Cole menyediakan beberapa deskripsi, yaitu yang pertama, correctness atau kebenaran, tingkat pemenuhan program terhadap kebutuhan yang dispesifikasikan dalam memenuhi tujuan dan atau misi penggunaan. Yang kedua, reliability atau keandalan, tingkat kemampuan program yang diharapkan dapat menampilkan fungsi yang dimaksud dengan persis ditempatkan. Efisiensi atau efisiensi, jumlah sumber daya yang diproses dan kode yang diperlukan oleh program untuk melaksanakan fungsinya. Yang keempat adalah integrity atau integritas,
tingkat kemampuan pengawasan akses terhadap data atau software oleh orang-orang tertentu. Yang kelima adalah usability, usaha yang diperlukan untuk mempelajari, mengoperasikan, menyiapkan masukan, dan mengartikan keluaran program. Yang keenam adalah maintainability, usaha yang diperlukan untuk menetapkan dan memperbaiki kesalahan dalam program. Yang ketujuh adalah flexibility, usaha yang diperlukan untuk memodifikasi pemrogram operasional. Depan adalah testability, usaha yang diperlukan untuk menguji program untuk memastikan bahwa program melaksanakan fungsi yang telah ditetapkan. Yang kesembilan adalah probability, usaha yang dilakukan untuk memindahkan program dari hardware atau lingkungan sistem software tertentu yang lainnya. Yang ke-10 adalah reusability, tingkat kemampuan program atau pembagian dari program yang dapat dipakai ulang dalam aplikasi lainnya, berkaitan dengan paket dan lingkup dari fungsi yang dilakukan oleh program. Yang ke-11 adalah interoperability, usaha yang diperlukan untuk menggabungkan suatu sistem dengan sistem lainnya. Berikut adalah tabel faktor dan kriteria dalam kualitas perangkat lunak. Faktor analisis, kriteria, dan pengertiannya. Yang kedua ada reliability, yang ketiga ada efisiensi, yang keempat ada integrity, yang kelima adalah usability, yang keenam adalah maintainability, dan yang ketujuh adalah flexibility. Kita lanjut ke slide berikutnya. Yang kedelapan adalah probability, yang kelima adalah interoperability, yang keenam adalah reusability, yang ke-11 ada testability. Faktor dan kriteria yang digunakan dalam pengukuran kualitas ATM menggunakan data yang terdapat dalam tabel di atas. Tetapi tidak semua faktor dan kriteria tersebut digunakan. Hal ini dikarenakan faktor dan kriteria yang digunakan dalam pengukuran kualitas perangkat lunak tidak semuanya diperlukan dalam pengukuran kualitas sistem dan pelayanan ATM. Dan di bawah ini merupakan rincian dari faktor dan kriteria yang digunakan dalam proses analisis pengukuran kualitas pelayanan pada ATM. Berdasarkan tabel di atas, penentuan bobot untuk setiap faktor dan kategori pengukuran kualitas pelayanan ATM disajikan dalam tabel di bawah ini, sedangkan untuk penjangkauan nilai indikatornya adalah 0 jika tidak ada dalam sistem dan 1 jika ada dalam sistem. Contohnya dari tabel di bawah ini.
Untuk menyelaraskan penghitungan bobot nilai dalam perhitungan diubah dalam bentuk persentase tanpa merubah atau mempengaruhi hasil perhitungan dengan bentuk desimal. Total nilai setiap kategori dan nilai total faktor analisis juga dibuat dalam bentuk persentase dalam perhitungan analisis pengukuran kualitas layanan ATM. Terima kasih atas partisipasinya untuk dalam menonton video saya. Sekian dari saya, Muhammad Fauzan Herbiansyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.